guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi nih bersama aku, Priscilia. Oke, video kali ini akan beralih ke mitologi Nordik. Anggota keluarga Thor, God of War, Ragnarok. Nah loh, siapa sih yang gak tahu dengan game God of War? Tentu kalian pasti sudah banyak yang mengetahui tentang game satu ini. Nah, di sini aku akan kenalin siapa saja sih anggota keluarga Dewa Thor. Yang pertama yaitu Dewa Thor. Pria satu ini merupakan salah satu Aesir terkuat sekaligus terkejam di Asgard. Bagaimana tidak? Dia sendiri diketahui pernah membunuh sebagian besar para Jotnar hingga tersisa sedikit yang masih bertahan hidup di Jotunheim. Selain itu, Thor juga punya konflik dengan ular dunia yang bernama Jormungandr dan telah menghajarnya hingga terlempar ke masa lalu. Meskipun demikian, Thor kurang dalam segi kecerdasannya. Ia hanya bergerak jika diperintah oleh Odin dan selalu menghabiskan waktunya itu dengan mabuk-mabukan bersama para Einherjar. Nasibnya sendiri berakhir dengan tragis ketika dia ditusuk dengan tombak oleh Odin dalam peperangan Ragnarok. Padahal saat itu Thor sudah menyadari kesalahannya dan mulai berdamai dengan Kratos. Nah, yang kedua adalah Sif. Berbeda dengan suaminya, Sif terkenal sebagai perempuan Aesir yang cerdas. Nah, oleh karena itu, dia diangkat sebagai diplomat oleh Odin. Berkat kecerdasannya juga, Sif berhasil menyadari motif sejati Odin dan berkali-kali meyakinkan suaminya untuk tidak mengikuti perintah ayahnya yang tidak masuk akal. Ia juga dikenal sebagai ibu yang baik bagi anak-anaknya, meskipun Magni dan Modi berstatus sebagai anak tiri. Semenjak kematian keduanya, Sif sempat menjadi overprotective pada Thrud, yang sejak awal bercita-cita menjadi Valkyrie. Pasca berakhirnya Ragnarok, ia menjadi perwakilan para Aesir dalam menjalin hubungan perdamaian dengan kaum Vanir yang diwakili oleh Hildisvini. Yang ketiga yaitu Magni. Magni adalah anak sulung dari Thor dan juga merupakan salah satu kebanggaan dari dewa petir tersebut. Gara-gara itu, dia sering menjadi sumber kecemburuan bagi Modi karena merasa dinomorduakan dalam keluarganya tersebut. Magni sendiri ditampilkan bertarung menggunakan pedang besar sebagai senjata utamanya. Selain itu, dia juga bisa menggunakan petir dengan bebas seperti ayahnya. Riwayat Magni sendiri berakhir ketika ia tewas di tangan Kratos saat berduel di lokasi alat pahat raksasa milik Thamur. Selanjutnya, anggota yang keempat adalah Modi. Dari semua anak-anaknya Thor, Modi yang tampaknya bernasib paling sial. Saat berkontribusi membantu ayahnya yang terhimpir mayat raksasa Hrungnir,
ia tidak mendapat apresiasi karena tidak begitu mencolok. Ia juga mendapat perlakuan tidak mengenakan dari ayahnya, seperti saat gagal mengalahkan Kratos dan anaknya, sehingga kena hajar sampai babak belur. Sama seperti Magni, Modi juga berakhir menyedihkan setelah ia ditusuk dan didorong oleh Atreus jatuh ke jurang. Yang kelima sekaligus terakhir yaitu Truth. Nah, ini satu-satunya anak gadis dari Thor yang dikenal sebagai salah satu petarung yang cakap, sehingga ia terpilih untuk menemani Atreus mencari keberadaan kepingan artefak topeng. Ia juga merupakan anak yang benar-benar diperlakukan baik oleh kedua orang tuanya pasca gugurnya Magni dan Modi. Meskipun demikian, mimpi Truth menjadi seorang Valkyrie sempat terhalang gara-gara sikap overprotective ibunya. Tidak hanya itu, Truth juga berhasil menjadi satu-satunya keturunan Thor yang masih hidup, sehingga ia terpilih menjadi pemegang sah palu Mjolnir. Nah guys, itulah daftar anggota keluarga Thor dalam game God of War Ragnarok. Thank you for watching. Sorry ya guys kalau misalnya ada kesalahan dalam pelafalan atau penyebutan. Sampai ketemu lagi di next video.